Mbak Putih, kalau misalnya bicara soal ibu nih ya, menurut Mbak Putih sebenarnya mungkin ini menyuarakan juga para ibu yang lain gitu kan. Hmm. Sebetulnya paling dirasa dari sebelum dan sesudah menjadi ibu ya, kalau ngomong kesetaraan nih, Iya, itu iya, iya. menurut apa tuh? Kalau menurutku sih sebetulnya kayaknya sekarang itu udah lebih modern, udah lebih baik gitu ya, udah lebih banyak yang bersuara, bikin konten, edukasi bahwa sebetulnya kalau dalam tanda kutip bikinnya barengan, ngurusnya barengan gitu ya. Jadi suami istri harusnya bisa lebih setara gitu. Tapi memang sebetulnya menurutku ada faktor lingkungan juga sama norma-norma sosial yang memang dalam tanda kutip lebih memberatkan. Oh, kalau tugas domestik ini ya ranahnya perempuan gitu kan. Lalu ngurusin anak, kalau misalnya si mbak nggak ada, ya berarti harusnya istrinya gitu. Walaupun sebenarnya mungkin suami istri itu kerja ya gitu. Jadi sama-sama punya urusan, sama-sama punya kepentingan, tapi biasanya akan jatuh ke ibunya gitu. Dan ini sebetulnya yang akhirnya menyebabkan bahwa memang salah satu isu di ranah keperempuanan ini adalah beban ganda. Jadi ya dia juga misalnya ibu bekerja gitu ya, pas pandemi ini kan berasa banget dia bekerja juga, harus nemenin anak sekolah online juga, ngurusin rumah juga, apalagi kalau misalnya jadi ada kasus-kasus si tadinya punya support system berupa asisten rumah tangga, terus karena COVID gitu ya, jadi gak bisa orang keluar masuk, wah itu tuh biasanya akhirnya ketimpaan ke si istri atau ibunya gitu. Itu yang banyak aku amati gitu sih. Tapi memang ujung-ujungnya memang harus sepakat sih gitu. Jadi kita bisa bilang oke, okay, gimana kita bisa bilang bahwa kita di rumah tangga ini setara, ya kita diskusi gimana nih kesepakatannya gitu. Dalam hal pengurusan anak, dalam hal beban, kalau lagi meeting siapa yang handle, itu sebenarnya saling bantu aja sih. Mungkin gitu kali ya. Sama itu Mbak Putih, Mbak Putih kayaknya pernah mention juga bahwa pernah bikin perjanjian juga sama suami soal masak memasak. Oh, iya. Kalau itu iya sih. Kalau itu emang kayaknya aku tuh memang tapi maksud aku jadi satu pengakuan dulu, aku emang orangnya tidak biasa masak. Ya bisa sih kalau cuma goreng-goreng yang gampang, tapi aku memang nggak biasa masak, dan masak itu adalah proses yang energy draining untuk aku gitu. Jadi kami di rumah bersepakat bahwa oke, okay, aku kerja gitu, jadi kayaknya nggak sempat masak. Jadi udah deh, terus udah gitu si Mbak akan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, harus sering nge-backup ngejagain anak. Jadi kan capek juga kalau masak. Yaudah kita catering aja gitu. Jadi memang uh, berdiskusi untuk soal support system dan pendelegasian itu penting banget sih di rumah.